ambulannya bisa out itu. Mana bisa out ambulan? Iya. Bu, misi Bu. Jakra. Jakra. Hidup. Baklal. Ambulannya ke sana. Nah, keluarga bisa di sini dibuat tenda. Keluarga bisa di sini. Jangan mendekat ke sini, di bawah tenda aja. Ya, kalau tak di bawah tenda. Jadi mana temannya? Ada, Pak. Sebelum habis siang. Ya, stop di situ aja, Pak. Kak, bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Bunda yang kami cintai, ayah anda yang kami cintai, terus sampai di waktu-waktunya yang kami juga mencintai juga. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa mengangkat saudara kita yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat yang terbaik. Kesalahannya yang pasti menjadikan tubuhnya raubah yang kami hormati Ustaz Arif yang insyaAllah akan memimpin doa Hinam Kirayam Ustaz Arif yang akan masyurah. Bacakan surat Al-Fatihah. Membacaan surat Al-Fatihah insyaAllah Al-Fatihah. وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. Yang sudah banyak membantu. Juga yang bisa saya sebutkan juga dokter-dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit selama hampir 10 hari ini untuk merawat istri saya. Istri saya Maria almarhumah Rina Musbudana Gunawan berpulang tanggal 2 Maret kemarin pukul 19.04. Jadi pukul 7 malam lewat 4 menit. Dan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, saya, putra saya Aksa dan putri saya yang hadir hari ini di sini, itu menyaksikan secara langsung kepulangan daripada Rina Gunawan sahabat
almarhum kerabat kita. Saya membimbing beliau sampai akhir hayatnya. Juga disaksikan oleh kedua putra putri saya. Saya cuma ingin menyatakan sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik. Engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik untuk terima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakku, anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada para teman-temannya. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah penguburan almarhumah. Husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Amin. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang tadi telah menyampaikan amanatnya untuk kita semua sebagai keluarga dari almarhum istri tercintanya. Dan mari sama-sama Turut berduka cita nih sekali lagi. Mas Dedi almarhum sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang mau disampaikan nanti Mas Dedi, ini sangat prokes sekali ya tadi. Ya, Sedikit kronologis sedikit Mas Dedi, mungkin dari almarhum proses beliau sakit, dibawa ke ICU sampai akhirnya semalam menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana, jadi sekaligus ada beberapa orang yang empat alhamdulillah sudah selesai gitu ya, teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, karena kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Tapi mohon maaf Mas, ketika almarhum pergi, apakah memang sudah negatif atau saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri sampai dari 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Puruk gitu. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri.
ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean, jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator, gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, ketika sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau Ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean, ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang apa memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, Gimana Mas karena Teddy? dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa bertemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya, sampai pemasangan ventilator gitu ya, 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp, ya ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara